ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih limpahkan karunia-Nya berbagai macam kenikmatan lahir dan batin, iman dan Islam, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan niat yang tulus ingin belajar langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya yang mulia. Bersih semua. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-Anfal bagian-bagian terakhir. Malam ini kita akan masuk pada ayat 66 sampai 70. 66 sampai 70, surat Al-Anfal hanya sampai 75. Jadi tinggal 2 kali pertemuan dengan malam ini. Jadi 66 sampai 70. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayatnya 66 sampai 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200 فإن يكن مئة صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله وإن يكن منكم 1000 والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما
غنمتم حلالا طيبا فكلوا فكلوا مما مما غنمتم غنمتم حلالا حلالا طيبا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا واتقوا الله الله إن إن الله الله غفور غفور رحيم رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا يا أيها أيها النبي النبي قل قل لمن لمن في في أيديكم أيديكم من من الأسرى الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله يعلم في الله في قلوبكم خيرا قلوبكم خيرا يؤتكم يؤتكم خيرا خيرا مما مما أخذ أخذ منكم منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ويغفر لكم ويغفر يغفر لكم والله 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 غفور غفور رحيم رحيم. صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العلي الله العظيم. العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وسلم وبارك على رسول على رسول الله الله آله وآله على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca bersama tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan satu demi satu huruf sebagai tanaman di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuai satu demi satu. Dan semoga apa yang kita baca tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sertakan malaikat penjaga dan menyimpannya dalam kalbu-kalbu kita masing-masing beserta makna-maknanya dan takwil-takwilnya. Mari kita teruskan surat Al-Anfal kita ayat 66 sampai 70. Surat Al-Anfal adalah surat yang ke-8, turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 75 ayat, berarti insya Allah kita tinggal satu kali pertemuan setelah malam ini, yaitu hari Rabu lusa, yaitu ayat 71 sampai 75. Terakhir kita sudah sampai di ayat 70 yang berbicara tentang kekuatan orang sabar, the power of sabar. Di sabar ini powerful sekali karena sudah kita lihat kekuatannya 1:10. Kalau ada 20 orang yang sabar akan bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 100 orang yang sabar akan bisa mengalahkan 1000 orang sabar. Ini menunjukkan 1:10. Ya, kata mengalahkan di sini jangan bayangkan hanya perang saja, tapi harusnya dalam segala hal. Jadi kita harus maknai bahwa orang sabar itu unggul dalam segala hal. Dalam bidang apapun, kalau dia masuk dan menggunakan kiat atau rumus sabar itu, maka dia unggul. Dalam dunia sains, dalam dunia teknologi, perdagangan, investasi, pertanian, perkebunan, nelayan, ibu rumah tangga, dimanapun harusnya seperti itu. Sekarang kita review dari ayat yang ke 65 dulu. Ya.
baru kita teruskan pada ayat-ayat selanjutnya. Allah SWT berfirman di ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, jadi yang dipanggil adalah nabi. Tapi yang dibicarakan nanti adalah orang beriman. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minin alal qital. Gelorakanlah semangat orang beriman untuk al-qital, untuk berperang, untuk berjuang. Kita bisa artikan qital di sini berperang dalam segala hal. Bukan hanya perang secara militer, tapi juga perang dalam segala hal. Seperti yang kita bicarakan tadi. In yakun minkum ishruna sabirun. Kalau ada di antara kalian ishruna 20 sabirun, orang sabar. Ya gelibu mi'ata ini, niscaya akan mampu mengalahkan 200 orang. Wa in yakun minkum mi'atun. Dan jika ada di antara kalian orang beriman, 100 ya gelibu alfam minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Kalau ada di antara kalian 100, ya gelibu niscaya akan mengalahkan alfan 1000. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini orang beriman, ada kata-kata minkum. Jadi artinya tidak semua orang beriman mencapai derajat sabar. Orang sabar di antara orang beriman juga bertingkat-tingkat, bervariasi mulai daripada 1 berbanding 10 nanti sampai di bawah 1 berbanding 2 ayat berikutnya. Tapi intinya adalah sabar itu adalah bergradasi dan menunjukkan bahwa tidak semua orang beriman itu mencapai derajat sabar. Nah, orang yang sabar dari kalangan beriman harusnya memiliki keunggulan dibanding dengan yang mana manusia manapun juga. Artinya kalau sama-sama satu kelompok, satu teamwork, sama-sama pedagang, maka pedagangnya orang beriman yang sabar harusnya lebih unggul. Kalau dikumpulkan 10 atau beberapa orang yang belajar akademis, maka harusnya orang beriman yang sabar itu unggul. Harusnya ini kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah idealnya, yang paling kuat. Yang paling lemah kalau dia sabar. Jadi yang berikut ini adalah sabar tapi paling lemah. Nah, jangan sekali berbahagia di antara aktivitas atau disebut dengan olahraga yang membutuhkan kesabaran tinggi adalah catur. Catur ini kalau para master yang main biasa bukan hanya berjam-jam tapi berhari-hari, ya, baru bisa selesai. Kalau kita lihat itu kan biji catur sangat sedikit, terbatas, tapi bisa berhari-hari baru selesai. Kenapa? Karena mengangkat 1 biji saja, 1 dadunya itu berpikir bisa sampai berjam-jam. Ya. Karena 1 langkah yang salah akan bisa berakibat fatal. Nah, jadi jemaah sekalian, kurang lebih sabar juga seperti itu, atau orang beriman seperti itu juga. Allah berfirman, al-ana, sekarang, yang tadi kan yang paling tinggi 110. Ya, 110. Tentu kalau misalnya 100 ya sudah tidak masuk akal ya. Misalnya perang 1 orang melawan 100 orang kan kayaknya nggak mungkin. Jadi kan ini menunjukkan bahwa memang kuantitas juga perlu. Artinya kuantitas umat Islam yang sedikit melawan yang tak terbatas tentu tidak mungkin juga. Jadi oleh sebab itulah maka tetap ada batasan-batasan kekuatannya. Nah, sekarang kata Allah, al-an itu sekarang. Khaffafallahu ankum. Allah yang meringankan, maksudnya yang ringan. Jadi sekarang khaffafallahu ini. Allah meringankan dari kalian. Maksudnya bahwa ya itu tadi yang kuat sangat powerful. Ya, Tuhan mengatakan yang sabar paling minimal. Kekuatan paling minimal yang dimiliki orang sabar adalah yaitu 1 berbanding 2. Apa sebabnya? Karena ada yang disebut dengan da'fan, kelemahan. Ada kekurangan-kekurangan. Wa alima anna fikum da'fan. Allah mengetahui bahwa sebenarnya di tengah-tengah kalian ada kelemahan. Pada kalian ada kelemahan. Kelemahan ini bisa kelemahan persatuan, kelemahan teknologi, kelemahan macam-macam. Kita bisa lemah, pengetahuan kita, IQ kita rendah. Jadi wa'alima anna fikum da'fan. Allah tahu di tengah-tengah kalian, kaum mukmin tadi ada banyak yang lemah. Maksudnya banyak kelemahan. Ya, banyak kelemahan finansial, kelemahan fisik, kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan informasi,
kelemahan intelijen, kan ada kalau perang harus ada intelijennya. Nah sekarang karena Allah tahu di antara kalian ada kelemahan, artinya bahwa selemah-lemahnya orang sabar, sabar. Fa'ing yakun minkum mi'atun, jika ada di antara kalian 100 orang sabar. Jadi fa'in yakun minkum mi'atun sabiratun, jika ada di antara kalian 100 orang sabar. Mi'atun sabiratun, ada 100 orang sabar. Ya gelibu mi'ata ini, dia akan mengalahkan 200. Jadi 100 mengalahkan 200 ya. Jadi ini mengalahkan 200. Jadi kalau ada 100 bisa mengalahkan 200 ya. 1-2 bandingannya. Mi'atun mi'ata ini. Wa in yakum minkum alfun, dan jika ada di antara kalian 1000 ya. Jadi ada di antara kalian 1000, Yaglibu akan mengalahkan alfaini, akan mengalahkan alfain 2000 ya, atas izin Allah. Jadi wa in yakum minkum alfun yaglibu alfaini, jika ada di antara kalian 1000 orang beriman, niscaya bisa mengalahkan alfaini. Ya, jadi inilah paling rendah sebetulnya. Jadi kalau misalnya penduduk kita misalnya 10 juta, harusnya bisa mengalahkan 20 juta. Kurang lebih begitulah. Maksudnya bisa mengalahkan kemajuan penduduk yang 20 juta. Kan biasa negara sangat tergantung pada penduduknya. Tapi kan yang terjadi di kita sekarang umat Islam terbalik. Penduduknya banyak, tetapi rata-rata tidak kompetitif. Ya. Kan ini menunjukkan bahwa kualifikasi sabar kita tidak miliki. Karena tidak mungkin ayatnya salah. Ini ya. Tidak mungkin ayatnya salah. Ya, ayat ini adalah dari Allah. Jadi artinya apa? Kita tidak berkualifikasi sabar. Lihatlah umat Islam kita. Yang tergesa-gesa, pengen cepat berhasil, pengen cepat kaya, pengen cepat naik di puncak. Maka mereka menempuh cara apapun juga seperti itu. Tapi tidak mau berusaha. Jadi pengen cepat naik ke puncak, tapi tidak mau berusaha. Nah, sehingga melakukan cara-cara yang tidak patut. Berdasarkan Al-Quran, harusnya kalau orang beriman yang sabar itu, selemah-lemahnya orang sabarnya, orang beriman yang sabar, paling tidak bisa dibandingkan 1-2. 100 orang sabar bisa mengalahkan 200 yang tidak sabar atau yang lain. 1000 orang sabar bisa mengalahkan 2000 yang lain. Biiznillah atas izin Allah. Apa sebabnya? Kenapa tadi orang sabar sangat powerful? Karena ditutup dengan kata-kata yang kita sudah sangat hafal ini. Wallahu ma'as sabirin. Di tempat lain seperti dalam surat Al-Baqarah 153 dikatakan innallaha ma'as sabirin. Mungkin jemaah masih ingat surat Al-Baqarah 153 ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya bersama dengan orang sabar. Jadi surat Al-Baqarah 53. Dan kita lihat di dalam Al-Quran ada beberapa kali muncul ini. Mari kita lihat di sini. Ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah pasti diri kita umat Islam yang harus diintrospeksi, muhasabah. Bukan Al-Quran, nggak mungkin salah Al-Quran. Artinya kalau kualitas kita sekarang lihatlah di Timur Tengah, Islam semua di sekitarnya. Saya tidak bisa menaklukkan Israel yang penduduknya cuma sekitar 7 juta orang. Terakhir kita lihat umat Islam dipecundangi di Suriah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang membanggakan kelompok yang menjatuhkan Bashar Assad, tapi apa yang terjadi kemudian? Tidak bisa berbuat apa-apa ketika Israel membombardir negaranya dan sekarang menguasai lebih daripada seharusnya di dataran tinggi Golan. Ya. Jadi artinya apa? Yang menang siapa? Ya Israel. Ya. Jadi kita lihat bahwa tertipulah orang mengatakan bahwa itu adalah kemenangan bagi masyarakat Suriah ataukah pemberontak ataukah HTS. Yang menang mutlak di sana adalah Israel. Jadi bisa dipastikan yang paling diuntungkan di sana adalah Israel. Dalam ilmu politik, teori politik, kita katakan siapa di balik sesuatu itu biasanya yang paling diuntungkan oleh kejadian itu. Jadi walaupun kita tidak punya data intelijen, karena intelijen itu kerjanya senyap, ya bisa dipastikan ini adalah kerja intelijen Israel, Mossad, untuk menjatuhkan Bashar Assad, untuk memperluas wilayahnya di Golan, satu. Yang kedua, untuk menghentikan
kekuatan milisi-milisi bersenjata Palestina yang ada di Suriah, yang selama ini ditampung oleh Suriah. Ya. Kita lihat, falamma fasala talutu bil junud. Ini adalah surat Al-Baqarah 249. Jadi Al-Baqarah 153 tadi kita sudah kutip. Ya, sekarang kita lihat 249. Ini kebetulan perang antara pasukannya Talut dan pasukannya Jalut. Ya. Talut melawan Jalut. Ya. Talut melawan Goliat. Falamma fasala Talutu bil junud. Maka tatkala Talut dan bala tentaranya menyeberangi sungai, karena sebelumnya ada sungai. Sampai ke sungai. Pasalah itu keluar dan sampai ke sungai. Ya. Ini ada sungai di sini, Binaharin. Ya. Jadi falamma fasala Talut bil junud. Tatkala Talut dan tentaranya siap berperang, pergi. Qala, kemudian di suatu perjalanan, Talut berdiri di depan prajuritnya, seraya berkata, Inna Allaha mubtalikum binaharin. Sungguhnya Allah mubtalikum, menguji kalian binaharin, dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, siapa yang minum daripada sungai itu, falaisa minni, maka dia bukanlah prajuritku, bukan bagian dari prajuritku. Jadi siapa yang minum dari sungai ini, maka dia bukan prajuritku. Wa man lam yat'amhu, siapa yang tidak minum daripadanya, fa innahu minni, maka dia termasuk prajuritku. Illa, kecuali man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali kalau minum hanya sekedar seciduk saja, yaitu setimba tangan, sebesar tangan kita, dicengkukan, maka kemudian air yang masuk di situ itu yang boleh diminum. Jadi kadarnya. Jadi illa man ightarafa ghurfatam biyadihi. Ya. Kecuali man ightarafa itu tangan kita kan berpisah-pisah jari-jarinya, tapi kalau dirapatkan dan dicekungkan, dia akan menjadi semacam kamar di sana. Maka disebut dengan ghurfah. Ghurfah itu kan kamar, ya. Menjadi cekukan, jadi satu cekukan kayak kamar. Maka boleh meminum kalau sebesar cekukan tangannya biadihi. Tapi apa yang terjadi? Fasyaribu minhu. Ternyata apa yang terjadi, walaupun sudah dinasihati oleh komandannya, pimpinannya, yaitu Talut, tetapi fasyaribu minhu, mereka tetap minum daripadanya. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit daripadanya. Jadi selalu di dalam memenangkan agama ini hanya sedikit saja. Kita lihat umat Islam sekarang banyak, tapi tidak bisa memenangkan Palestina. Fasyaribu minhu, maka minumlah mereka semuanya, illa, kecuali sedemikian banyaknya minum sehingga yang tidak minum itu dikecualikan. Kecuali, kan berarti mayoritas minum, kecuali. Ya. Ingat jemaah sekalian, yang namanya kecuali biasanya sedikit. Ya. Jadi kalau kecuali itu sedikit. Fasyaribu minhu, maka minumlah mereka semuanya, illa, kecuali qalilan minhum, kecuali hanya sedikit, artinya beberapa orang di antara mereka. Falamma jawazahu, tatkala mereka menyeberangi sungai tersebut, wa dia Talut walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman bersamanya, yaitu yang tadi memenuhi atau mematuhi permintaannya, yaitu tidak boleh minum di sungai tersebut. Qalu, setelah mereka sampai di sebelah, mereka berkata, padahal mereka tadi sudah patuh ini, tapi sampai di sebelah terfilter lagi, tersaring lagi, ya, tersaring lagi di sana. Kalau tadi saringannya hanyalah kepatuhan, sekarang tidak cukup dengan kepatuhan, tambah satu, yaitu kesabaran. Jadi kesabarannya adalah saringan terakhir. Kalau mereka berkata, siapa? Kalau ini pasukannya ataukah bala tentaranya Talut yang berhasil menyeberang sungai tadinya. Apa kata mereka? La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. La taqah, kita tidak akan sanggup. La, tidak ada taqah, tidak ada kemampuan. Lana, bagi kami, bagi kita, al-yawma, pada hari ini, bi Jalut wa junudi, untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Jadi jangan kamu menangkan, melawan saja udah nggak berani. Kita tidak sanggup melawan Jalut wa junudihi, dan bala tentaranya. Ya. Qala
Maka berkatalah beberapa orang di antara mereka. Siapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqullah. Ya. Jadi ini adalah sudah tingkatannya paling tinggi, bukan lagi sekedar patuh ini, tapi sudah sampai pada tingkat ma'rifat. Yaitu berkatalah orang-orang yang yazunnu, yang yakin, kita sebut yazunnu ini yakin. Annahum, sesungguhnya mereka itu mulaqullah, bahwa mereka pergi ke sini dalam rangka menjumpai Allah. Jadi perjuangan dalam Islam itu adalah termasuk qurbatan ilallah. Liqa'ullah, ini liqa'ullah, mulaqullah. Dan ini adalah penggambaran atau penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 45 yang kebetulan isinya hampir sama juga, yaitu sabar juga di sana. Allah berfirman di sana, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illal khashin. Itu adalah ayat 45. 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbih. Ya, mulaqu di sana ketemunya. Ya. Jadi qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah. Jadi kita lihat inilah. Nah, coba supaya kelihatan di sini surat Al-Baqarah 45 tadi ya. 45. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Isti'analah, mintalah pertolongan melalui sabar dan salat kepada Allah. Wa inna, sungguhnya salat yang disemangati oleh sabar itu lakabiratun, benar-benar berat. Illa, kecuali alal khashin, orang yang salatnya sudah sampai pada tingkat khashin, khusyuk. Siapakah khashin ini? Alladzina, yaitu orang-orang yang yazunnuna, ini sama tadi, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka meyakini bahwa semuanya mereka menjumpai Tuhannya. Dia. Alladzina yazunnuna annahum mulaqullah, mulaqu rabbi kalau di sana tadi. Jadi mereka yakin akan perjumpaan mulaqu rabbi. Di sana tadi mulaqullah. Ya. Wa annahum, dan mereka yakin ilaihi rajiun. Cepat atau lambat kita akan kembali kepadanya. Lebih baik kita menjumpainya secara sukarela, mulaqu rabbi. Nah, maka kemudian mereka lah yang kemudian berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak fi'ah, kelompok, qalilatin yang kecil, yang sedikit, ghalabat, bisa mengalahkan fi'atan katsiratan, golongan yang banyak, kelompok yang besar. Kita artikan ini besar, ini kecil, besar. Biiznillah. Ingat tadi kata-kata biiznillah, kita ketemu juga di sana biiznillah. Ini biiznillah. Ya. Atas izin Allah. Ya, jadi kita di sini juga ketemu biiznillah. Ya. Jadi kita ketemu di sini tadi biiznillah di ayat sebelumnya. Ini nih biiznillah. Ya. Wa in yakun minkum alfun yaglibu alfaini biiznillah, ini sama di sini juga ya. Biiznillah. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang kecil, sedikit orangnya, bisa mengalahkan golongan yang banyak orangnya. Biidznillah, atas izin Allah. Kenapa? Wallahu ma'a sabirin. Karena Allah itu ma'a sabirin, bersama dengan orang sabar. Jadi wallahu ma'as sabirin. Jadi akhirnya sama dari sini, ujungnya sama nih ya. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan sabar. Ya. Yang menggunakan kata inna Allah itu di surat Al-Baqarah ayat 53 ya di sini. Kalau ini kan ayat 46. Coba lihat 153, bukan 53, 153 ya. 153 ini dia ya. Ini baru inna Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya. Jadi ini kita lihat ya. Jadi wallahu ma'as sabirin. Ya, kita lihat lagi ayat berikutnya di sini ya. Surat Al-Anfal. Ini kita sudah lewati juga ayat 46 ya. Ini sabar juga nih. Innallaha ma'as sabirin ya. 46. Sekarang kita sudah di ayat 70-an ya. 75, 76.
ayat 60-an, hampir 70 tadi, 70 ya. Apa kata Allah? Wa ati Allah, taatlah kepada Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Ya. Jadi ati Allah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan rasulnya. Wala tanaza'u, janganlah kau berbantah-bantahan. Kalau berbantah-bantahan, lemah tadi berarti tidak sabar, ingat. Jadi orang sabar itu tidak mungkin berbantah-bantahan. Fatafshalu, maka niscaya kalian akan menjadi gentar. Wa tadhhaba rihukum, dan spirit, semangat kalian akan hilang. Oleh sebab itulah, supaya kalian tidak berbantah-bantahan, karena berbantah-bantahan membuat kita gentar, ketakutan, hanya bunyinya besar. Orang berbantah-bantahan itu bunyinya besar, seperti katak dalam tempur. Seperti drum itu kalau kosong nyaring bunyinya. Nah, sementara spiritnya tidak ada, isinya nggak ada. Wata sabari hukum. Oleh sebab itulah, supaya jangan memiliki penyakit seperti ini, suka berbantah-bantahan di medsos, di mana-mana. Oleh sebab itulah, wasbiru, sabarlah. Ya. Wasbiru, lebih sabarlah. Ya. Apa sebabnya? Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Ini di ayat 46 surat yang kita sekarang bahas. Jadi innallaha ma'as sabirin. Ini ujungnya, buntutnya mirip dengan surat Al-Baqarah 153 tadi. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Kita kembali ke sini ya. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, harus selalu ada usaha. Ya, ada usaha, ini adalah contoh yang bagus bahwa orang tidak bisa langsung belajar bisa sepeda, harus diajarin. Maka di sini yang sabar itu dua, yang si kakek mengajari cucunya harus sabar. Si cucu juga harus sabar, nih kesimpulannya begitu. Ya. Allah berfirman, maka nali nabiin ayyakuna lahu asra. Jadi tidak mungkin bagi nabi itu memiliki asra, tawanan perang. Ya. Asra itu tawanan. Ya. Tidak mungkin bagi nabi memiliki asra, tawanan. Maka tidak mungkin bagi nabi ayyakuna lahu asra, tawanan. Karena tawanan itu memberikan beban juga. Hatta sampai yuskhina fil ardi. Hatta yuskhina fil ardi. Ya. Kecuali kalau sampai ataukah kecuali Nabi berperang dan bisa menaklukkan mereka. Jadi seperti itu. Jadi tawanan perang itu tidak boleh terjadi kalau tidak terjadi peperangan. Di dalam Islam itu tidak boleh kita kemudian menculik mereka, baru kemudian kita jadikan sebagai tawanan. Boleh kalau itu strategi untuk melepaskan tawanan di sebelah sana, seperti orang Palestina menculik orang pada tanggal 7 Oktober untuk ditukar dengan tawanan Palestina yang ribuan orang di penjara-penjara Israel. Ribuan orang di penjara-penjara Israel itu luar biasa disiksanya, tetapi tidak terangkat. Umat Islam itu justru paling gampang mengangkat apa yang ada pada dirinya, yaitu padahal itu belum tentu benar. Penjara-penjara Sayyidinanya, Basar Asad disebutkan di situ, sehingga sekarang seakan-akan Suriah jauh lebih mengerikan daripada Israel. Padahal Israel satu, di penjara-penjara mereka tidak terbuka. Rata-rata orang yang dilepaskan di sana ada yang cacat, ada yang luka-luka, kurus, kering, dan sebagainya. Belum lagi dengan yang terjadi di Gaza selama 1 tahun lebih ini. Sudah hampir 50.000 orang terbunuh setiap hari di sana, anak-anak dan perempuan. Tapi ini tiba-tiba tertutup. Kenapa umat Islam sendiri mengangkat-angkat seperti itu? Jadi, maaf, inilah kita umat Islam. Ya. Akhirnya kemudian siapa yang paling diuntungkan di sini? Israel. Lihatlah itu, sesama orang Islam sendiri memenjarakan. Mungkin ada saja begitu, tapi di mana-mana penjara sekarang di dunia, termasuk di Indonesia, itu cenderung penjaranya tidak, cenderung kurang manusiawi. Kenapa? Penuh, rata-rata penuh. Ya. Rata-rata penjara itu penuh, satu kamar yang seharusnya misalnya cuma 6 orang, bisa diisi sampai 3 kali lipatnya. Sampai 12 orang, sampai 20 orang, bayangkan. Ya. Kenapa? Karena fasilitas tidak mencukupi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dengan demikian, di Amerika juga begitu. Ya. Di Amerika dulu kita tahu ketika mereka menyebut teroris orang-orang di Afghanistan, kemudian ditangkap di
Mana tuh mereka dulu simpan itu kan dirantai setiap saat, itu penderitaan luar biasa. Tapi karena tidak diglorifikasi, ya seakan-akan wajar. Tapi begitu kasusnya Surya diglorifikasi, dan hebatnya yang digunakan sebagai alat mengglorifikasi ini ya orang Islam juga. Ya, makanya tadi katakan berbantah-bantah ini membuat kita lemah. Ya. Jadi Allah mengatakan, hatta yuskhina fil ardi. Ya, jadi tidak mungkin Nabi menawan seseorang kalau dia tidak melalui peperangan. Jadi tidak mungkin. Jadi peperangan itu sebetulnya untuk menahan mereka supaya jangan melakukan pencaplokan tanah orang lain. Kalau mereka melawan ya harus ditahan, ditangkap. Kalau tidak bisa ditangkap ya terpaksa dilumpuhkan. Ya seperti itu. Turiduna aradat dunia, hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Jadi tidak mungkin menawan orang hanya karena keinginan dunia. Apa artinya? Untuk minta tebusan nantinya. Tidak ada peperangan, terus menangkap orang, terus minta tebusan, itu tidak boleh. Itu pemerasan namanya. Kita ulangi, ini beda konteksnya Palestina. Kalau Palestina kan banyak orang yang ditahan. Untuk melepaskan mereka, dia harus menahan orang Israel, baru ditukar. Ya. Kalau tidak begitu, tidak ada cara lain. Dunia diam. PBB tidak berkata-kata apa-apa. Lembaga-lembaga kemanusiaan dunia juga tidak peduli dengan ini semuanya. Seakan-akan kalau Palestina itu tidak perlu dipihaki dulu sebelum sekarang ribut-ribut. Ya. Kita tahu bahwa perubahan mulai terjadi sekarang ini setelah terjadi bombardir terhadap Gaza dan kejahatan Israel benar-benar terekspos ke seluruh penjuru dunia. Tapi belakangan ditutupi lagi oleh siapa? Ya umat Islam juga. Ya. Jadi hatta yuskhina fil ardi turiduna aradat dunia. Wallahu yuridul akhirah. Ingat, Allah menginginkan kita akhirat. Wallahu ini harus kita baca satu nafas ini ya. Yang Allah inginkan adalah akhirat. Wallahu yuridul akhirat. Yang melakukan kejahatan itu adalah yang menginginkan ad-dunia. Jadi selalu yang melakukan kejahatan itu adalah yang telah memfokuskan jiwanya pada dunia. Ya. Apakah kita tidak dunia? Berkali-kali kita katakan kita dunia, tetapi melampaui beyond daripada dunia. Yaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Allah itu menginginkan akhirat dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi artinya tidak pantas membuat tahanan. Jemaah sekalian yang berbahagia, di mana-mana pernah terjadi peradaban besar seperti di Mesir, di Babilonia, atau juga di Yunani, juga di Romawi, bahkan di berbagai kerajaan-kerajaan lokal di penjuru dunia, selalu setelah runtuh peradaban itu di antara yang menjadi saksi bisunya kerajaan itu adalah penjara. Tetapi Nabi tidak punya penjara. Cobalah yang pernah ke sana, ke Madinah, pernah nggak ditunjukkan ini di seluruh penjaranya Nabi? Sama sekali tidak ada. Di Madinah ini tidak ada peninggalan fisik yang berarti kecuali Masjid Nabawi. Ya. Kecuali masjid seperti Masjid Kuba, Masjid Qiblatain. Tapi kalau tempat-tempat lain hampir tidak ada peninggalan, apalagi penjara tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menangkap orang. Kenapa? Karena ditangkap orang di penjara itu adalah justru biayanya besar. Ya. Maka Nabi misalnya kalau ada orang bersalah langsung diadili. Nah, misalnya dicambuk atau dipotong sebagian daripada jari jari tangannya. Seperti itu sudah selesai. Jadi, apalagi dalam peperangan, tidak pantas bagi Nabi untuk menawan kecuali ataukah sebelum atau sampai dia melakukan peperangan dan mengalahkan musuhnya itu. Apalagi motifnya hanya menginginkan dunia. Kenapa? Karena Allah termasuk dengan perang menginginkan akhirat. Ya. Kita lihat di sini begitu pentingnya akhirat dan begitu seringnya Al-Quran berbicara tentang bahaya menjadikan dunia sebagai puncak cita-cita. Karena siapa yang menjadikan dunia sebagai puncak cita-cita berarti sama dengan menyembah dunia. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 212. Ada kata-kata zuyina, ya, dibuat indah. Zuyina itu dibuat indah.
lilladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafaru. Jadi tanda orang yang ingkar tertutup hatinya itu adalah apa? Menjadi indah di matanya al-hayatud dunia. Jadi orang yang menganggap indah kehidupan dunia ini, hati-hati, jangan-jangan ini adalah kafaru. Ingat, kita sampaikan lagi, kafaru di sini bukan orang, ini bukan isim. Ini adalah fiil, ini adalah verb, ya, ini adalah verba. Kafaru artinya orang yang telah tertutup hatinya, orang yang menutup hatinya. Jadi bagi orang-orang menutup hatinya dari kebenaran, maka dibuat indah atau kelihatan indah kehidupan dunia baginya. Ya, karena apa? Karena pandangannya pendek, tertutup hatinya kan pendek, tidak jauh ke depan saya, tidak beyond, tidak melampaui. Ya. Wa yasharuna minal ladzina amanu, dan kerjanya memandang hina orang beriman. Kenapa? Karena bagi mereka, ya, orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita dan berpoya-poya dan bermewah-mewah hedon dalam kehidupan dunianya, itulah yang disebut dengan hebat. Apakah orang beriman tadi tidak punya dunia? Punya dunia, bahkan lebih hebat. Ya, Nabi Sulaiman, tetapi bukan untuk digunakan bermewah-mewah, bukan digunakan flexing, bukan untuk menjadi tanda kalau dia itu eksis. Eksistensi seseorang dalam pandangan orang beriman bukan ditentukan oleh jumlah kehidupan dunia yang kita miliki. Ya. Tapi tergantung pada nilai kemanusiaan yang kita tunjukkan di dalam kehidupan ini. Jadi wayasharuna minal ladzina amanu, mereka kerjanya memperolokkan, memandang hina orang-orang beriman. Waladzina taqau, dan orang yang bertakwa itu fauqahum, berada di atas mereka. Jadi hakikatnya orang bertakwa itu di atas mereka ini. Yaumal kiamat, terutama pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, setelah Allah berbicara tentang mereka kehidupan dunia, tapi Allah menutup ini. Bagi orang beriman itu Allah berikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa hisab. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kita lihat lagi surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ini ayatnya 185. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul mauti. Setiap jiwa, setiap kalian za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti di hari kiamat, pahala kalian, ajar kalian, imbalan kalian akan diberikan secara sempurna. Maksudnya di situ, sempurna, tidak ada yang dicurangi oleh Allah. Tidak ada yang terzalimi. Diberikan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sesuai dengan amal dan sahamnya dalam amal itu. Faman zuhziha anin nar, maka siapa yang terbebas dari api neraka di akhirat, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan yang hakiki bukan di dunia. Kalau kita berdagang, laku banyak, dan selisih antara jual dan belinya tinggi, kita dapat dikatakan untung juga, benar juga. Tapi belum keuntungan yang sungguhnya. Kenapa? Keuntungan yang kita gunakan di dunia akan habis lagi, kita belanjakan, kita jadikan modal lagi. Ya. Nah, keuntungan yang sungguhnya adalah di akhirat. Ya. Jadi yang namanya faz, keuntungan yang sungguhnya adalah di akhirat. Ya. Ketika apa? Ketika zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Keberuntungan yang sungguhnya apabila kita telah terlepas, terbebas dari neraka, dan positif dimasukkan ke dalam jannah surga. Fakad, barulah sesungguhnya orang itu beruntung. Di tempat lain dikatakan faza fauzan azimah. Wa mal hayatud dunia, karena kehidupan dunia ini sebanyak-banyaknya kita miliki, ya, setinggi-tingginya nilai dunia kita, tidak ada apa-apanya kecuali hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya. Wa mal hayatud dunia, adalah kehidupan dunia ini illa kecuali mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang menipu saja. Kesenangan kenapa? Misalnya kita berpikir ini beli ini senang. Misalnya kita beli makanan banyak. Begitu kita habis makan kan kenyang, lemas. Ya. Seperti itu. Kita pergi jalan-jalan melihat ini dan itu, bayar mahal, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pulang capek, tidur. Ya seperti itu. Jadi hanya sebatas itu saja.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Makanya sedapat mungkin apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia kita bernilai, punya value. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Laula kitabun min Allah, seandainya bukan karena kitab, ketetapan dari Allah. Jadi kalau kita berdosa, kan Allah menetapkan kita tidak langsung dihukum, saya tiba-tiba mati. Enggak begitu. Kalau kita berdosa, ya satu paling dipersoalkan dulu di dunia. Penjara kalau sistem penjara, dicambuk kalau sistem cambuk. Setelah itu dibiarkan hidup lagi untuk apa? Untuk Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Kenapa? Itulah ketetapan Allah. Kalau bukan karena ketetapan itu, begitu kita salah, langsung Allah hukum. Dimatikan baru dihukum. Ya. Maka dikatakan, laulah kitabun minallah. Kalau bukan karena ketetapan, kitab. Kitab itu dari kata-kata bayat tubuh kitab itu ketetapan. Ya. Di kitaban ini ketetapan. Jadi seandainya bukan karena kitabun minallah, ketetapan dari Allah, sabaka, seperti yang sudah dikatakan terdahulu, sabaka itu berlalu. Jadi sejak kita diciptakan, konsepnya seperti itu. Kita lahir di dunia, kita dianjurkan untuk tidak bersalah, tapi seandainya kita bersalah, Allah beri kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, seandainya bukan karena ketetapan itu, lamassakum fima akhastum, niscaya Allah akan merasakan kepada kalian apa itu azabun azim, azab yang besar disebabkan oleh akhastum, apa yang kalian terima, ya, yaitu tadi menawan orang pada tidak ada peperangan hanya untuk meminta tebusan. Ya kan namanya perampasan, itu namanya pemerasan. Kita tangkap orang baru kemudian kita minta tebusan. Kan biasa tuh kalau biasa di masyarakat tiba-tiba ada menculik anaknya orang, baru dia kasih pengumuman, ini anaknya kalau tidak ditebus maka saya akan bunuh, begitu. Nah, itu kan namanya pemerasan. Nah, jadi kalau Nabi menahan seseorang tanpa melalui proses peperangan, itu namanya pemerasan dan tidak mungkin Nabi melakukan itu. Ya. Jadi kata-kata hastum itu yang telah kamu dapat dari meminta tebusan, yang disebut dengan tadi disebut dengan pemerasan. Ya. Ini seandainya bukan karena ketetapan Allah, dan kemudian kita melakukan perbuatan salah, lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Maka Allah pasti akan menimpakan kepada kita azab yang besar disebabkan oleh tebusan yang kita ambil dengan cara yang tidak tepat, ya. Dengan cara yang keliru, ya. Ini kita bisa lihat di surat Yunus, ya. Ini ayat-ayat ini mirip dalam maknanya mirip. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa kali muncul. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan. Manusia itu pada dasarnya satu. Wa ma kana, dan tiadalah manusia itu illa kecuali ummatan wahidatan. Ini nas di sini manusia. Jadi kita ini manusia, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, bahasanya, bahkan hidup di era manapun, pada dasarnya adalah umat yang satu, umat manusia namanya. Ayahnya sama, Adam, ibunya sama, yaitu Hawa. Jadi wa makana nasu illa ummatan wahidatan, makanya kita tidak boleh membuat kerusuhan, membuat tuduhan-tuduhan, ghibah dan sebagainya, karena nanti akan terjadi perpecahan, dan itu adalah satu kita manusia, artinya satu kita punya orang tua sama dan berarti kita bersaudara. Karena kita bersaudara, kita harus saling menjaga satu sama lain. Ya. Wa makana nasu illa ummatan wahidatan. Fakhtalafu, tetapi kemudian manusia itu berselisih. Ya, perselisihannya banyak. Mulai daripada yang sifatnya harta benda, pangkat, politik, ideologi, agama, mazhab, dan sebagainya. Banyak. Ya. Kesimpulannya dalam Islam ini tidak boleh melahirkan perselisihan. Ya. Kita boleh berbeda pendapat, karena berbeda pendapat itu akan melahirkan dinamika berpikir namanya. Sedangkan tanda manusia itu adalah berpikir. Kalau kita berbeda pendapat, terjadi dinamika berpikir. Karena di sana muncul yang disebut dengan dialektika berpikir. Ada tesis, antitesis, dan sintesis, kan begitu. Nah, jadi bagus akan naik ke atas, semakin sempurna pengetahuan manusia. Tetapi kalau berselisih dalam pengertian ini adalah mengarah kepada perpecahan.
permusuhan, bahkan peperangan, bahkan pembunuhan satu sama lain, pertumpahan darah. Itu tidak boleh, karena akan merusakkan kesatuan umat manusia. Jadi wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Nah, oleh sebab itulah, laula, ini Allah mengatakan mirip tadi, walaula kalimatun sabakat, kalau tadi kan walaula kitabun, kalau tadi kan di sini kitabun ini ya. Laula kitabun minallahi sabakat. Nah, kalau di sini walaula kalimatun sabakat ya. Kalau bukan karena satu kalimat atau ketetapan Allah yang telah berlalu di masa lalu, mirabi dari Tuhanmu, laku dia bainahum, niscaya akan diputuskanlah perkara di antara mereka, sehingga mereka kemudian dimatikan dan masukkan ke neraka kalau mereka salah. Fima fihi yakhtalifun. Jadi niscaya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Oleh sebab itulah, mari kita kalau sudah terlanjur perselisihan, menyelesaikan perselisihan itu dengan baik, dengan elegan. Ya. Al-Quran menyebut kata-kata musyawarah. Al-Quran mengatakan bahwa harusnya kalau ada perbedaan, perselisihan, musyawarah. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau ada urusan yang diperselisihkan, musyawarah. Dan setelah musyawarah, faiza azamta fatawakkal Allah. Setelah musyawarah selesai, bertawakallah kepada Allah. Nah, jadi ayat ini juga sekalian mengindikasikan kepada kita, sayangnya manusia ada yang berselisih. Nah, kita yang memahami ayat ini, jangan sampai kita terprovokasi. Sering kita menyerang warna kulitnya orang, kita sering menyerang rasnya orang, kita sering menyerang agamanya orang, kita sering menyerang ideologinya orang. Ini jangan sama sekali. Karena itu bisa mengarah kepada perselisihan dan pertumpahan darah. Dan Allah sudah mengatakan itu pasti dosa besar, sehingga dikatakan seandainya bukan karena ketetapan Tuhan yang telah berlaku, pasti akan dihukum mereka, dihakimi mereka. Fima fi yakhtalifun, atas apa mereka perselisihkan. Tapi Allah menunda untuk apa? Memberikan kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Toha. Ini surat Toha, surat yang ke-20 ayat 129. Ini ayatnya mirip. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Kalau bukan karena satu kalimat perkataan sabakat yang telah Allah sampaikan di masa lalu, min rabbika dari Tuhanmu, lakana, niscaya pasti, lizaman wa ajalum musamma. Ya. So, pasti apa? Pasti lizaman, pasti akan ditimpakan kepada mereka akibat daripada perbuatan mereka. Wa ajalum musamma, dan akan ditentukan waktunya yang tetap. Tetapi karena Allah telah menentukan waktu lain, yaitu bahwa Allah memberikan kesempatan kepada setiap hambanya yang salah, supaya kembali memperbaiki dirinya, dan tujuan diutusnya nabi-nabi adalah membimbing manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, maka oleh sebab itulah Allah berikan kesempatan, waktu, tempo, saat kepada kita semuanya, untuk berlomba-lomba kembali kepada kebaikan, fastabiqul khairat, kata Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita pahami Al-Quran seperti ini, tidak boleh kita saling iri hati antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain. Kenapa? Setiap suku bangsa ini memiliki kelebihannya. Ada kelebihannya dalam bidang perdagangan, ada kelebihannya dalam bidang peternakan, ada kelebihannya dalam bidang nelayan, maritim, ada kelebihannya dalam bidang kepegawaian, birokrasi, mengelola negara, itu lebih terampil. Jadi masing-masing punya. Marilah kita mengembangkan bakat-bakat dan talenta kita sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, tanpa perlu harus iri hati kepada keberhasilan kelompok lain. Kenapa? Karena tadi hakikatnya manusia itu satu. Dan kata-kata ini menunjukkan bahwa Allah sebetulnya marah kalau kita berseteru seperti itu. Cuma Tuhan mengatakan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Ya. Niscaya kita akan dihakimi oleh Allah secepatnya kalau bukan karena konsep ini. Ayat 69.
Fakulu mimma ganimtum. Kata-kata ganimtum di sini tidak bisa diartikan tadi dengan sitaan perang, apalagi rampasan perang ya. Kita tidak lihat ini. Kita lihat ini. Ya, rampasan perang. Jadi kita tidak bicara tentang ganimtum saja. Ya, karena bicara tentang apa saja yang kita dapatkan. Karena di belakangnya ada kata-kata halalan thayyibah ya. Kata halalan thayyibah ini selalu muncul ketika berbicara tentang makan apa saja. Kulu washrabu halalan thayyibah. Kulu washrabu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Biasa begitu. Jadi di sini katakan fakulu mimma ganimtum. Kata ganimtum kita sudah bahas dulu waktu kita sampai di ayat 41 surat ini juga. Ini kan surat ini berbicara tentang ganimah. Berbicara tentang humus. Ini tak bicara tentang humus ya. Ini 69. Kita bicarakan ini di ayat 41. Jadi 41 surat 8 ya. Ini berbicara tentang ganimah, di sana kita bicara juga tentang humus ya. Humus itu artinya 1/5 ya. Atau 20%, 20% ya. 20% ya. Nah, itu adalah humus kita. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan setelah dikeluarkan ini humusnya, nah makanlah dengan halal dan thayyibah. Jadi harusnya sambungan daripada 41 ini. Jadi fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Jadi apa saja yang kalian dapatkan di muka bumi ini, termasuk melalui peperangan tadi, dan yang lain, termasuk perang dalam pengertian bekerja keras, itu kan perang juga. Ya. Memeras keringat, tenaga, profesi, maka kemudian keluarkanlah humusnya, setelah itu baru halal lagi thayyibah. Halalan thayyibah. Halal dalam pengertian yang kita makan harus yang halal, yang zatnya halal. Kambing, domba, sapi. Thayyibah artinya apa? Itu tadi, tidak ada sangkutan orang lain di dalamnya. Jadi, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya tetaplah di dalam persoalan makan ini bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi kaitannya dengan takwa kepada Allah bukan hanya puasa, tapi juga kaitannya dengan makan. Kita terkenalnya kan takwa itu kaitannya dengan puasa. Karena kita hampir semua kita hafal surat Al-Baqarah 183 yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini justru fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullah. Ya. Jadi artinya apa? Makanlah apa yang kita dapatkan itu selama dia dikeluarkan humusnya. Kalau dia termasuk pendapatan yang wajib humusnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat kembali ini ayat 41 ini di sini ya. Kita lihat sini. Nih surat Al-Anfal ini ya. 41 ini ya. Surat 841 ya. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah. Jadi ayat ini dimulai dengan ketahuilah, catatlah, camkanlah baik-baik. Annama, bahwasanya ganimtum min syai'in. Apa saja yang kamu dapatkan dalam sesuatu, ya, artinya dapatkan apapun yang bisa menghasilkan humus, ya, humuskanlah. Ganimtum min syai'in. Fa'anna, maka sungguhnya lillahi, untuk Allah. Kita baca dulu dari sini dan Rasulnya. Ya. Belakangan kita baca ini peruntukannya dulu. Anna lillahi, untuk Allah, walir rasuli, dan untuk Rasulnya, walidil qurba, untuk kerabat Rasul, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, dan orang terlantar. Berapa dikeluarkan? Khumusahu, 1/5-nya. Jadi ganimtum kaitannya dengan khumusahu. Ya. Setelah itu barulah tadi halalan thayyibah, karena ganimtum halalan thayyibah. In kuntum, ya. In kuntum amantum, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, ya, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Kenapa menggunakan peperangan di sini? Karena peperangan itu adalah dualitas yang paling ekstrim. Dan pada saat itulah kelihatan sekali perbedaan dua kelompok, furqan, dua kelompok. Ya.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita di masa-masa lalu belum paham tentang konsep ganimah dan khumus ini, maka kemudian Allah memaafkan dan mengasihi kita kalau sekarang kita mengakui kesalahan itu dan sekarang memperbaikinya kembali. Ayat terakhir, ayat 70. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Qul, katakanlah, li, kepada man, orang, fi aidikum, yang ada di dalam tanganmu. Apa artinya di dalam tangan? Minal asra, ada kata-kata minal asra. Maksudnya orang yang berada dalam tawananmu. Setelah perang tadi kan ada tawanan. Tawanan perang namanya. Tawanan perang itu adalah asra. Fi aidikum minal asra. Katakanlah kepada orang yang kamu tawan setelah peperangan. Karena disebut fi aidikum, yang berada dalam tangan kalian, mina, dari al-asra, tawanan perang. Ya. Kita sampaikan dulu, dalam pandangan Islam itu, tawanan perang itu tidak diperlakukan sebagai orang jahat. Ya. Kenapa? Karena orang berperang itu pasti mengikuti perintah dari atasannya. Jadi dalam peperangan itu sebetulnya yang paling jahat itu yang paling di atas, yang mengambil keputusan itu. Yang berniat mencaplok negaranya orang, itu yang paling berat. Ya. Yang di bawah itu ya tidak disebut penjahat. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan atasannya. Oleh sebab itu, dalam pandangan Al-Quran, al-asra ini diperlakukan setara dengan anak yatim dan orang miskin. Kenapa dia yatim? Karena dia sudah terlepas dari komandannya, grupnya, kelompoknya, timnya. Kenapa disebut dengan miskin? Karena dia tidak punya apa-apa. Kan ditawan tidak punya apa-apa. Ya. Miskin itu dalam pengertian tidak memiliki apapun. Itu adalah al-asra. Nah, makanya kita lihat di dalam surat Al-Insan, ini disebut bertiga dengan miskin dan yatim. Coba kita kembali ingatkan di surat 76, surat Al-Insan. 76. Ya, kita lihat di sini. Ayatnya 7. Ya. Mana ini? Ya. Itu teman, ini dia. Ayatnya 8 ya. Wa yut'imuna ta'ama, dan mereka memberikan makan dengan makanan ala, kepada hobi, maksudnya makanan yang paling disukainya, kepada siapa? Miskinan. Yang beri makan yang disukainya, yang paling disukainya, maksudnya sama dengan dimakan. Memberi makan dengan makanan seperti yang dia makan. Begitu ya, kalau memberi pakaian sama dengan mereka pakai gunakan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi, miskin. Wa yatima, yatim. Wa asira, dan tawanan ini. Asiro, ya. Jadi, dan asira tawanan, sama tadi di sini dengan asro. Nah, jadi dari asro. Jadi sama dengan di sini. Jadi artinya apa? Kita lihat bahwa orang tawanan perang di sini disejajarkan dengan yatim dan miskin. Bukan diperlakukan sebagai orang jahat. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu hanya menjalankan perintah daripada atasannya. Namanya tentara memang doktrinnya begitu. Tentara itu harus siap. Ya, kalau tidak siap, ya dia bisa dibunuh di dalam kesatuannya. Ya. Jadi ataukah dipecat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dengan demikian Allah SWT Maha Pengampun atas Maha Penyayang kalau ada kekeliruan-keliruan. Tetapi sebelum kita sampai di sini, nah kita tadi sampai di sini dulu. Ya. Qul liman fi aidikum minal asra. Apa isi pernyataannya? Ini kan kul, katakanlah kepada
orang-orang yang kamu tawan, wahai Muhammad. Apa pernyataannya? Jika ya'lamillah, Allah tahu, fi qulubikum, bahwa di dalam kalbu kalian, hati kalian, khairan, ada kebaikan, yu'tikum khairam mimma ukhiza, niscaya Allah memberikan kepada kalian yang lebih baik, mimma ukhiza, daripada apa yang diambil dari kalian. Apa yang diambil kan mereka tertawan. Ya, ingat. Makanya di sini Allah menghiburnya dengan kata-kata ini. Katakanlah Muhammad kepada para tawanan perang itu, ya, katakanlah kepada Al-Asra ini, bahwa jika Allah mengetahui di dalam kalbu kalian ada kebaikan, artinya kalian tidak berniat buruk, kalian hanya menjalankan perintah kalian, tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, misalnya seperti prajurit Israel bahkan melakukan kejahatan di Gaza, itu lain soal. Misalnya orang menyerah, orang tidak apa-apa, jelas bukan tentara, ditembakin, itu jelas kejahatan namanya. Itu sudah kejahatan, jelas-jelas rumah sakit, pasien dibunuh, nah itu adalah kejahatan namanya, berarti ada unsur kesengajaan. Jadi in ya'lamillahu fi qulubikum khairan, jadi kita bicara di sini tentara dalam pengertian normal ya, dia hanya berperang dan tidak melakukan hal-hal di luar daripada konteks perang itu. Ya, kalau di luar konteks perang itu kan namanya pelanggaran, dan itu adalah kejahatan perang. In ya'lamillahu fi qulubikum khaira, jika Allah mengetahui bahwa di dalam kalbu kalian ada kebaikan, artinya tidak ada kejahatan, yu'tikum khairan, niscaya Allah memberikan kepada kalian yang lebih baik, khairan. Jadi Allah akan memberikan yang lebih baik, mimma, dari apa-apa yang ukhiza minkum, yang diambil dari kalian. Kan mereka kalau dia ditangkap kan diambil semua tuh barang-barangnya, kudanya, ontanya kalau dia bawa onta, semuanya, baju besinya diambil semuanya. Sehingga itu bernilai, namanya dulu baju besi kan mahal. Onta, kuda mahal, karena pada saat itu adalah kendaraan yang paling baik. Waktu itu ingat, bayangkan pada saat itu belum ada mobil, belum ada kereta. Yang ada hanyalah kuda. Jadi kalau orang punya kuda pada saat itu, ya serasa punya mobil yang mewah sekarang. Orang punya onta pada saat itu serasa punya bus, ataukah serasa punya lori sekarang kalau onta. Karena onta itu kan banyak muatnya. Nah, jadi dengan demikian itu adalah kekayaan. Nah, mereka diambil semuanya. Mimma ukhiza minkum. Bukan hanya Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang diberikan daripada kalian, tapi bahkan juga wa yaghfir lakum, Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Coba lihat ini. Berbicara tentang tawanan perang, berbicara tentang Allah mengampuni kalian. Apa kata-kata khairan? Ya selama yang bersangkutan memang tidak jahat. Kalau kejahatan itu kan bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya tentara. Ya pedagang di pasar bisa jahat juga, menipu konsumennya misalnya. Tapi perdagangan sebagai perdagangan baik, sangat mulia. Tapi bahwa ada oknum-oknum pedagang yang jahat, ya iya. Tentara sebagai tentara tadi baik. Bahwa ada oknum-oknumnya di medan peperangan yang melakukan kejahatan, iya. Tapi tidak bisa lantas digeneralisasi. Nah, Al-Quran berbicara tentang standar, yaitu bahwa yang namanya tawanan perang itu baik. Dan karena mereka baik, niscaya Allah berikan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang diambil dari mereka. Bukan hanya itu, tapi juga wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa mereka. Kenapa? Karena berperang di jalan pemimpinnya yang jahat, yang buruk, yang arogan. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Coba jemaah sekalian mungkin masih ingat dulu tahun berapa itu ada marinir Amerika Serikat yang masuk ke wilayah Iran, lalu ditangkap sama marinirnya Iran, itu kan sampai ketakutan. Pertanyaan, apakah diperlakukan kasar oleh Iran? Ya memang enggak. Ya, bahkan dilepaskan nanti baik-baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah orang yang punya keluarga, punya anak, punya istri, menunggu di rumahnya sana. Mereka datang ke situ karena ditugaskan seperti itu. Ya. Seperti juga ketika Iran akan menyerang misalnya dulu Pak, pangkalan militer Amerika yang ada di Irak, Ain Assad misalnya. Sebelum diserang, sampaikan dulu, minggir, kita akan menyerang. Yang akan dihancurkan hanya peralatan militer saja, bukan tentaranya. Ketika ditanya kenapa, ya mereka itu tentara datang ke situ untuk cari kehidupan. Coba. Jadi selalu yang harus dihancurkan hanya peralatan militernya saja, bukan tentaranya sebetulnya. Tapi intinya peralatan militer. Cuma biasanya kalau peralatan militer diserang, ya tentu ada tentara di sana.
Nah, jadi intinya adalah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Masyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah ayat ini. Betapa mulianya agama Islam ini. Bayangkan tawanan perang yang dilawan tidak tanggung-tanggung Nabi Muhammad yang dilawan. Ya, ini kan perang Badar yang kita bicarakan. Tetapi Allah berbicara tentang Allah mengampuni mereka. Coba bayangkan. Kalau Allah saja bersikap begini kepada mereka, kenapa kita tidak begitu? Di grup-grup masih biasa saya dengarkan, baca ada istilah, mari kita bantai Zionis Israel. Lah kok bantai? Yang harus kita lakukan menghentikan, bukan membantai. Kalau dia membantai Palestina, kita balik membantai, apa bedanya? Bantai-membantai namanya. Tugasnya tentara di sana, Hamas dan Hizbullah adalah menghentikan kejahatan daripada pemerintah Israel, ya, yang sekarang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu, ya, yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa di Gaza, seperti itu. Menghentikan. Bukan setelah itu nanti kita menang, terus membantai balik mereka. Lah, apa bedanya dengan mereka? Ingat, Allah saja berkata begini, wa yaghfir lakum ini. Padahal ingat, yang dilawan ini Nabi loh, ini yang dibanang lawan. Dan ini adalah perang Badar. Ya, salah satu perang yang paling dramatis dan heroik pada saat itu. 300 lawan 1000-an orang. Ya. Jadi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah Islam indahnya. Kita lihat ayat pembandingnya di sini. Surat Musyawarah, surat 42, ayat 30. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ya. Jadi perbuatanlah yang menentukan. Jadi Nabi tadi dikatakan apa yang ada di tangan kalian, karena juga diartikan bahwa perbuatan kita nanti kepada tawanan itu baik atau buruk, ya perbuatan namanya aib. Nah, Tuhan tadi mengajarkan kepada Nabi Muhammad kita bahwa katakanlah kepada mereka yang ada di dalam tangan kamu, di bawah kekuasaan kamu, yang kamu bebas berbuat kepadanya, kan berada di tangan artinya punya otoritas. Nabi punya otoriti untuk melakukan apa saja kepada tawanan perang itu. Apakah ayat ini menyuruh Nabi untuk membunuh mereka? Tidak. Ya. Seandainya kalian ini memang baik, Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang hilang dari kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kan bahasanya indah sekali. Nah, begitu juga di sini. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi memang kalau kita dapat musibah, memang akibat perbuatan tangan kita. Ya. Cuma Tuhan tidak langsung menghukumi semuanya. Ada yang dibiarkan, ada yang dimaafkan. Wa ya'fu an katsirin. Kita lihat lagi di surat Al-Baqarah sini. Wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah. Wala tulqu, dan janganlah engkau menjerumuskan diri kalian biaidikum, dengan tangan kalian sendiri. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian atau dengan tangan kalian, dengan perbuatan kalian, ila tahlukati, ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan tetaplah berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kata-kata Tuhan, janganlah karena perbuatan kalian menyebabkan kalian binasa. Artinya apa? Kita harus selalu mengendalikan tangan kita, termasuk atau terutama kepada mereka yang berada di bawah otoritas kita. Karena biasanya kalau di atas kita tidak berani. Tapi kalau berada di bawah otoritas kita, biasanya orang bisa melakukan perbuatan seenaknya. Nah, Allah mengajarkan kita di sini. Ketika Nabi menawan mereka, katakan kepada mereka, Muhammad, kalau Allah tahu di dalam kalbu kalian ada kebaikan, artinya cobalah perbaiki niat kalian. Kalau Allah tahu di dalam diri kalian ada niat baik, Allah akan memberikan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang telah hilang dari kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena memang Allah itu sejatinya adalah Ghafurur Rahim. Cobalah lihat jemaah sekalian, indahnya agama ini, indahnya Islam ini. Ini bicara tentang orang yang tertawan dalam peperangan di Badar, tapi Allah berakhir dengan kata-kata Ghafurur Rahim. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, kita bisa menyerap sifat-sifat baik yang disebut dengan nafsur rahman dari ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini, yaitu ayat 66 sampai 70. Karena kita belajar Al-Quran ini adalah dalam rangka
menyembuhkan hati kita. Apa hati kita? Itu penyakit arogan, penyakit suka berbuat semena-mena, menyalahgunakan otoritas kita, sehingga kita kemudian memperlakukan buruk kepada orang yang berada di bawah otoritas kita. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Kalau benar dari Allah, kalau ada yang salah dan hilaf, maka itu adalah dari kesalahan dan kehilafan pribadi Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Dicatur Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Nur. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Ada dua paradoks yang boleh kalau diizinkan saya tanya tentang Allah. Nabi tak minta upah kecuali supaya cinta pada mawadah tadi, dan sekaligus Allah ketepikan humus sebagai wajib sebelum apa-apa benda itu boleh diperbelanjakan. Kemudian paradoks kedua, dalam konteks topik yang intens seperti perang ni, tiba-tiba Allah begitu bermurah hati dengan Ghafur Rahim di dua ayat terakhir tadi. Dan ini adalah satu bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahim. Apakah ini satu hadiah terbesar yang lagi nikmat bagi orang-orang yang sabar tadi? Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita ucapkan selamat datang dulu kepada Pak Nur yang baru pulang dari ziarah. Semoga ziarahnya terberkahi dan membawa semangat rohani, spirit perjuangan, kebenaran kepada kita semuanya. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa agama ini mengajarkan welas asih, kemanusiaan. Ya, tadi kita lihat istilahnya Pak Nur tadi paradoks. Tapi sebelum kita bicara paradoks ini, kita bicara dulu tentang keluarga Nabi. Karena Nabi mengatakan di tempat lain, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah Muhammad, saya tidak pernah minta upah kepada kalian. Jadi jemaah sekalian, Nabi itu mengajar Islam dari pagi sampai malam, setiap hari dilempar batu, dicaci maki, tidak pernah minta upah. Ya. Tidak pernah minta upah. Ya. Kecuali Allah mengatakan kalau toh memberikan upah kepadanya, yaitu mawaddah fil qurba, menyampaikan cinta kasih kepada al-qurba, kerabat. Apa sebabnya? Karena ini menyangkut masalah kontinuitas agama. Ada dua makna di sini. Yang pertama adalah bahwa Nabi menginginkan agar kita semuanya memberikan perhatian kepada kerabatnya. Yang kedua adalah agar kerabat ini juga menjaga dirinya, karena dirinya menjadi amanah Nabi kepada kita, sehingga mereka juga harus menjaga kata-katanya, menjaga perbuatannya, supaya dia tetap menjadi mercusuar cahaya agama di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat yang lain itu redup, dia tetap harus bersemangat. Kata-katanya harus dijaga, perbuatannya harus dijaga. Dia seperti Nabi juga tidak pernah minta upah kepada siapapun juga. Jangan sampai mengkapitalisasi agama juga. Nah, seperti itulah. Karena nanti kalau mereka al-qurba ini menjadi rusak image-nya di masyarakat, ya ujung-ujungnya Islam juga rusak image-nya. Nabi juga rusak image-nya, seperti itu. Jadi kata-kata ini bermakna dua. Satu, bagi kita selalu harus menjadi amanah. Di pihak lain, mereka yang disebut dengan al-qurba itu juga harus menjaga bahwa dirinya adalah pembawa bendera amanah daripada Nabi, yaitu amanah kenabian. Jadi kalau bicara tentang al-ulama warasatul anbiya, maka lebih-lebih lagi mereka. Karena al-ulama tidak disebutkan secara spesifik, tetapi al-qurba disebutkan secara spesifik dalam kata-kata illa al-mawaddata fil qurba. Nah, dengan demikian mereka sebut harusnya menjadi warasatul anbiya wal mursalin, seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tadi tentang paradoks, yaitu bahwa Islam ini di satu pihak harus menghentikan kejahatan, harus terdepan, tidak boleh bersikap lengah, tidak boleh bersifat permisif dalam hal kejahatan, karena kejahatan itu selalu kemanusiaan, selalu humanity. Ya. Pokoknya kejahatan itu pasti humanitas, kemanusiaan. Nah, maka kalau kita permisif berarti membiarkan kemanusiaan rusak, robek. Nah, maka kita harus tegas menghentikan. Tapi pada saat yang sama, setelah berhenti, setelah terjadi tadi seperti tawanan, harus berwelas asih. Inilah dua.
di satu pihak kelihatannya tegas, tapi di pihak lain bersikap lemah lembut. Ya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran asyidda walal kurfar ruhama'u bainahum, atau kan di tempat lain dikatakan azizun, di surat Al-Imran dikatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin aizzatin alal mu'minin azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin. Nah, aizzatin alal kafirin, tetapi apa yang terjadi setelah aizzanya itu adalah azillah, bersikap lemah lembut. Seperti dalam surat Al-Imran juga dikatakan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan qalidal qalb lam faddu min hawlik. Nah, jadi karena rahmat yang ada pada diri kaum Muhammad, maka engkau bersikap lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras kepada mereka, mereka akan lari dari sekitar kamu. Maka mereka yang sudah salah kepada kamu tapi sekarang sudah mulai baik, maka fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, istighfarkanlah mereka. Nah, jadi ini yang disebut tadi dengan paradoks. Jadi dengan demikian kita harus memiliki dua sifat ini. Di satu pihak bersikap tegas terhadap kekufuran, tapi pada saat yang sama kita harus berwelas asih kepada mereka yang selalu ingin memperbaiki dirinya. Kita sekarang pergi ke kita pergi ke chatroomnya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Oh, ini tadi juga Bu Zainun juga ada Doa. kita doakan ya. Untuk ibu saya yang sedang dirawat di rumah sakit ya, hospital ya. Namanya Ibu Mazna binti Ropitah. Ya, insyaallah kita doakan sebentar. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Elis. Bagaimana untuk humus dari seorang istri yang pendapatannya dari suami? Itu tidak kena, Bu Elis ya. Itu suaminya yang kena. Kelebihan belanjanya dikontrol suaminya, setelah itu kemudian keluarkan humusnya dalam 1 tahun. Ternyata juga bukan hanya mengucapkan selamat datang kepada Pak Nur, tapi juga kepada Pak Rum. Ini Pak Rum sudah kelihatan nih ternyata. Pak Rum, kita dada-dada dulu Pak Rum ya. Sampai berjumpa ini. Pak Rum pulang dari Amerika langsung jadi putih ya. Langsung seperti Donald Trump ya. Ya, lumayan nih ya. Kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama luar biasa. Habis jadi pejabat di PBB ya. Nih Pak Rum ini yang menghentikan ini perang di ini di Timur Tengah kayaknya nih. Setelah dari sana mulai lembut ini. Perang sudah mulai turun. Berikutnya jemaah sekalian kita jawab dari Mas Syuhada, Pak Syuhada ini ya. Kalau kita amati di media, terutama di Suriah, kenapa tawanan dieksekusi di lapangan? Inilah dia. Ini mengherankan juga. Ini sebetulnya kalau orang Islam dan belajar Al-Quran, dari sini saya ketahuan ini nggak benar seperti ini. Kok bisa cepat begitu diadili orang, kan begitu? Apa dieksekusi? Kan harus diadili dulu. Jadi bagaimanapun salahnya orang, tidak bisa langsung dieksekusi. Harus diadili dulu. Dan pengadilan itu karena kita ini bukan nabi, bukan rasul, bukan orang suci, harus bertingkat-tingkat untuk menghindari sekecil apapun kesalahan. Makanya dalam pengadilan kita, saya kira bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura juga. Pengadilan itu adalah bertingkat-tingkat. Ya, kalau di Indonesia ada tingkat pertama, tingkat negeri, kamu gitu. Itu tingkat kabupaten atau wali kota madya, negeri. Kalau di sana yang bersangkutan tidak puas, maka naik ke atas. Ya, keberatan namanya apa itu namanya dia keberatan. Banding ya, banding. Dia naik ke atas, pengadilan tinggi tingkat provinsi, kamu gitu. Di situ tidak puas juga bisa naik ke tingkat pusat, ya Mahkamah Agung. Nah, seperti itulah. Jadi ini harusnya bertingkat-tingkat, tidak seperti ini, seperti di surat diceritakan Pak Suada ini. Jadi sebetulnya ini menunjukkan kepada kita ada yang salah di sana, ada yang salah. Harus prosesnya dilakukan. Coba kita lihat dulu di Irak, waktu Saddam Hussein misalnya dibunuh, itu pengadilannya panjang. Jadi Saddam Hussein dulu tidak langsung dibunuh. Jadi yang brutal itu adalah Hadapi. Nah, Hadapi juga langsung ditembak dulu oleh massa. Nah, sedangkan kalau Saddam Hussein itu masih ada proses peradilannya, kita bisa ikuti dulu proses peradilannya.
Setelah diadili lama, baru kemudian diputuskan dia dihukum mati. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti yang dikatakan ini, ya, di sana tiba-tiba dibunuh di lapangan langsung. Ya, jawabannya kita tidak tahu apa landasan mereka. Ini pasti bukan Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada. Dari sini sebetulnya kelihatan bahwa ini pasti dasarnya bukan Islam. Hanya menjual nama Islam. Kita berani mengatakan ini hanya menjual nama Islam. Karena harusnya diselesaikan secara pengadilan. Ya, mahkamah, kalau istilah di Malaysia itu mahkamah dulu. Dia masuk ke mahkamah dulu. Mahkamah nanti bertingkat-tingkat. Ya. Kalau memang begini misalnya caranya, ya jauh lebih bermartabat negara sekuler daripada negara khilafah seperti yang mereka perjuangkan. Ya. Kenapa? Karena orang diberikan kesempatan untuk membela diri dulu, berargumentasi. Kalau begini kan tidak ada kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri, untuk berargumentasi, untuk menyampaikan kata-katanya, ya seperti itu. Kemudian Pak Jamal ya, apakah ada hal khusus dari penghasilan istri? Ya kecuali kalau istri punya penghasilan. Ya, jadi kalau istri punya penghasilan khusus, nah itu dia bisa dapat kena humus juga. Tapi kalau seperti pertanyaan Bu Elis tadi, dia hanya menerima dari suaminya, ya enggak. Kalau dari kalau dia punya penghasilan khusus, punya 2 warung, punya 2 kedai, ya kedainya satu dimiliki Pak Jamal yang di depan di sekitar Masjid India Kuala Lumpur itu, yang satunya lagi kedai istrinya yang ada di Bukit Tinggi dekat Polsek itu, ya saya kira memang harus kena humus juga gitu Pak Jamal. Tapi kalau tidak, ya hanya menerima dari suami, ya tentu tidak seperti itu. Saya kira terima kasih banyak. Sekarang kita tutup dengan berdoa ya. Ini tadi ada permintaan doa dari Ibu Zainon. Ini jemaat pendapat kitab dari Malaysia, yang ibunya Singapura, sorry. Dari Singapura, jemaat tetap kita dari Singapura. Ini adalah timnya semua Pak Burhan, jemaat sekalian. Ini adalah kita doakan ibunda beliau, yaitu Ibu Masna binti Ropita, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Penyakitnya menjadi asbab Allah angkat dosa-dosa dan kesalahannya. Diberikan sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal. Dipenuhi seluruh kebutuhan lahir dan batinnya. Allah mendekatkan beliau kepadanya dengan penyakit dan ujian ini. Dan Allah kirim malaikat bersab-sab ke tempat beliau dirawat di hospital di Singapura. Ala hadiniya wa likulliyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Khusus ya Allah untuk kesembuhan ibunda daripada jemaah kami, yaitu Ibu Masna binti Ropita, supaya Engkau berikan kepadanya kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami secara khusus berdoa kepadamu untuk ibunda daripada jemaah kami, yaitu Ibu Masna binti Ropita yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, kitab suci-Mu yang kami baca di tempat ini ya Allah. Dan dengan keikhlasan dan ketulusan seluruh jemaah kami yang ikut selalu mengaji bersama kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikanlah kepadanya kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakit dan sebab-sebab penyakitnya. Amin. Berikanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal kepadanya. Sertakanlah malaikat rahmat bersamanya. Dekatkanlah beliau kepadamu dengan penyakitnya.
Dan ya Allah Tuhan kami, pandanglah beliau dengan pandangan rahmat-Mu, dan tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Ya Allah Tuhan kami, kembalikanlah kepada keluarganya secepatnya, untuk bergabung bersatu dengan keluarganya, beribadah secara sempurna seperti sedia kala. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang hadir bersama kami pada malam hari ini juga, angkatlah derajat mereka, berkailah kehidupannya, dan ijabahlah doa-doa mereka, terutama doa kami semuanya untuk Ibu Mazna binti Ropitah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bayu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.